warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Wakil Ketua DPRD dari PDIP, Wakil Ketua DPRD dari P3. Sudah. Yang saya hormati Mas Wakil Bupati, yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Danyon, Pak Kepala Kemenak, Kepala BNNK, anggota DPRD atau Ketua Komisi B hadir ya? Oh, Ketua Komisi B, kalau enggak disebut wah gawat nanti. Kemudian dari Kejaksaan, yang mewakili dari Kejaksaan, kemudian yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili dari BPN, yang mewakili dari Lapas, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Negeri, Pak Sekda, sudah semua ya. Kemudian dari Bapeda Jember, Bapeda Probolinggo, dari Malang, dan yang paling saya hormati Mas Budi. Terima kasih staf ahli gubernur yang hari ini berkenan untuk hadir memberikan arahan kepada kita semua atas nama gubernur. Para camat, kepala OPD, Bapak Ibu, undangan dari seluruh komunitas, dari seluruh aktivis, dari seluruh lembaga sosial, lembaga masyarakat yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di bulan-bulan Ramadan ini, di hari-hari terakhir, hari yang penuh maghfirah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan hati, kekuatan iman untuk bisa menyelesaikan dengan baik seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita semua hadir dalam rangka rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 atau istilah kerennya biasanya musrenbang. Saya itu udah mengalami musrenbang itu berapa tahun ya? 30 tahun. Setiap tahun saya mengalami musrenbang. Bahkan saya di Bapeda itu 16 tahun. Ya. Jadi mungkin yang saya rasakan ini hampir sama dengan yang dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini semakin menurun anggapan dan opini ini,
ke depan akan menjadi lebih baik lagi, bahwa anggapan masyarakat itu musrenbang ini hanya sekedar formalitas, dan itu jangan sampai terjadi. Saya ingin ke depan musrenbang ini menjadi ajang yang benar-benar mereka berharap bahwa sesuai dengan arah prioritas kita dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi harapan mereka bisa terakomodir di dalam musrenbang ini, baik dari anggaran pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Makanya saya dan Mas Wabub itu ketika dinyatakan menang, saya tuh malah nggak bisa tidur loh Pak Kapolres, nggak bisa tidur saya ini. Saya bingung gimana ya, bisa nggak ya saya melunasi janji-janji politik saya ini kepada masyarakat. Janjinya itu gede, banyak janjinya, dan itu ingat masyarakat itu, apalagi wakil rakyat. Saya tuh sering diingatkan sama Pak Sudi itu, awas loh Bunda janji loh di wilayah utara, awas loh. Kalau sudah Pak Sudi bilang awas, ini yang bikin saya nggak bisa tidur. Nah, saya itu janji macam-macam sama Pak Wabub itu. Nanti Mas Wabub juga berdiri di sini loh. Sebab Mas Wabub itu tanggung jawab juga loh. Mas Wabub janji juga, jangan saya aja. Nah, bayangkan ya, saya janji puskesmas gratis. Nah, pengertian gratis yang ada di masyarakat itu pasti gratis semuanya, gitu ya Pak Solikin ya? Iya, pasti gratis semuanya. Padahal pikiran saya gratis itu ketika mereka masuk, mereka tidak berbayar. Jadi ada retribusi yang dibebankan kepada masyarakat kemarin itu sebesar 25.000. Begitu saya gampang aja, saya cabut aja retribusinya. Selesai. Meskipun saya tidak ikut menyusun APBD 2025, tapi saya bisa lakukan itu. Dengan peraturan bupati saya cabut retribusinya. Gratis, selesai. Tapi tidak hanya sampai di situ aja loh masyarakat itu. Bunda, nggak bisa kita masuk emang nggak bayar, tapi di dalam kita harus bayar obatnya loh. Katanya gratis. Jadi mintanya gratis obat-obatnya. Oke. Saya panggil seluruh kepala puskesmas dan kepala dinkes, coba obatnya gratis juga. Obat yang itu standar akhirnya gratis. Lagi, Bunda, nggak bisa hanya sekedar masuk, nggak bayar, kemudian dapat obat. Gimana kalau yang sakit gigi? Begitu, kan kita standar normal. Ya sakit gigi diperiksa ya gratis Bu, nanti kita gratiskan deh untuk pemeriksaan. Gimana kalau harus cabut? Cabut tuh 50.000 loh Bunda satu gigi. Maunya apa? Maunya gratis juga. Dicabut giginya satu biasanya 50.000. Ya Bu Rosida ya? Mana Bu Rosida? Betul. Sekarang gratis ya? Cabut gigi. Nah udah, oke kita gratiskan. Malas cabut satu, bonusnya 1. Itulah masyarakat. Mau marah? Gak bisa. Kita pelayan. Sepanjang kita mampu, sepanjang keuangan kita mampu. Kepala dinkes sudah angkat tangan. Bunda, ini gak ada anggarannya. Udahlah, awal-awal ini aja kita kerja bakti. Kita kerja ini deh, kerja sosial. Bilangkan sama dokter gigi, bilang sama dokter-dokter di puskesmas. Kenapa saya harus mengedepankan ini? Ini yang paling menjadi harapan masyarakat. Saya dan Mas Wabub ini keliling kampanye. Selalu yang dikeluhkan ketika mereka harus berbayar di puskesmas. 25.000 mungkin bagi sebagian orang itu kecil. Tapi bagi masyarakat cukup berarti. Katanya 25.000 lumayan loh Bunda, dapat beras itu 2 kilo begitu, 2 kilo. Udah kalau sudah ngomong soal beras, soal ini kita nggak tega ya.
Ya udah, kita gratiskan, dan ini harus di awal pemerintahan kami. Jadi tanggal 3 Maret saya dan Mas Yuda, Mas Wabub melaunching pelayanan gratis di puskesmas. Tidak hanya sampai di situ, para emak-emak pada teriak, "Bunda, ini kandungan saya udah 8 bulan ini. Katanya dulu janjinya gratis melahirkan." Oke, saya bilang kita gratiskan untuk melahirkan. Nah, begitu puskesmas gratis, melahirkan gratis, banyak yang senang, banyak yang WA, "Terima kasih Bunda, kita udah dilayani dengan gratis, dengan baik." Dengan baik, tidak hanya gratis kemudian pelayanannya jutek, judes, enggak, tetap ramah. Tetap ramah. Saya bilang meskipun ini ya, ibu-ibu bidan, ibu-ibu dokter, kalau enggak honornya akhirnya hilang, terus kecewa hatinya, tetap senyum, begitu saya bilang. Jadi meskipun kecewa tapi tetap senyum, dan itu gratis tapi dapat senyuman, bonusnya. Nah, Bapak Ibu, apakah ada dampak dari 2 yang gratis-gratis ini tadi? Baru 2 yang gratis, apakah ada dampak? Ada. Maka mereka rame-rame WA ke saya, masyarakat itu, "Bunda, karena puskesmas gratis, kemudian melahirkan gratis, udah cukup bagi kami. Jadi saya ini udah rundingan nih sama suami saya. Saya peserta BPJS berbayar sendiri. Saya mau berhenti jadi peserta BPJS. Waduh, cilaka ini. Saya tidak pernah membayangkan dampaknya seperti ini. Ngapain saya bayar mahal-mahal BPJS kesehatan? Toh ke puskesmas gratis, melahirkan gratis. Saya nggak usah." Akhirnya saya beritahu, "Pak, gratis itu hanya rawat jalan di puskesmas. Kalau rawat inap, opname tetap berbayar. Pak, kalau ternyata puskesmas tidak sanggup dan Bapak atau istri Bapak atau anak Bapak dirujuk ke rumah sakit, berbayar di rumah sakit. Kalau Bapak menghentikan BPJS-nya, ayo bagaimana?" "Oh gitu ya Bunda." Selesai. Maka kesimpulannya adalah informasi, publikasi sangat penting. Maka nanti kita akan launching bersama-sama hari ini. Saya dan Mas Yuda membuat chatbot AI. Meskipun sederhana, baru sederhana, ini permulaan. Kepala Kominfo, Kepala Dinas Kominfo saya bilang, "Kita launching besok." "Aduh, gak bisa Bunda, ini belum sempurna. Terus AI yang kan gak ada anggarannya. Jadi AI yang kita beli itu yang murah." Begitu. Gak apa-apa. Sesuatu yang baru itu pasti nanti akan dapat tantangan. Apalagi murah. Apalagi kita kemampuannya seperti ini. Gak apa-apa, pelan-pelan kita sempurnakan, pelan-pelan kita sempurnakan. Yang penting pertanyaan masyarakat yang standar bisa terjawab dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik. Jangan ketika orang bertanya bagaimana mengurus nomor izin berusaha, NIB, NIB. Ketika itu dicantumkan, dituangkan di lapor Lumajang, dia bukan AI yang jawab, tapi manusia. Dan manusia itu akhirnya ketika dia tugasnya itu kan macam-macam di kantor itu, nggak hanya ngurusin laporan masyarakat aja karena keterbatasan karyawan kita. Nah, akibatnya terjawabnya baru 2 atau 3 hari. Itu udah rame lagi masyarakat, nggak dijawab sih, nggak dijawab gitu. Cuman tanya gitu doang nggak dijawab. Nah, begitu ada AI ini yang sebentar lagi kita launching, dalam hitungan detik langsung. Dalam hitungan detik langsung akan terjawab. Nanti akan kita coba. Mas Wabub nanti nyoba ya. Mas Wabub bisa bertanya apa aja. Yang standar dulu. Jangan yang susah-susah. Yang susah-susah nanti belum diisi soalnya, belum diinput sama dinasnya. Itu. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang tadi saya sampaikan. Di samping yang Ibu melahirkan gratis, pelayanan kesehatan gratis, tahun ini juga
kita sudah bisa menunaikan janji kita, janji saya dan Mas Wabub, bahwa semua anak yatim yang berada di panti asuhan atau LKSA se-Kabupaten Lumajang akan mendapatkan bantuan dana makanan setiap hari. Kemarin saya tes ke salah satu panti. Saya telepon, Pak, Bapak punya panti asuhan ya? Punya LKSA ya? Benar Bunda. Ini tahun ini kita, ini loh Pak, kita kasih dana makanan semua anak yatim yang ada di LKSA Bapak. Nggak boleh ada satu aja yang tertinggal, dosa saya nanti. Oh iya Bunda, berapa jumlahnya? 20 Bunda. Saya cek ke dinas sosial, ada panti asuhan ini berapa jumlah anak itu? 20, pas. Jadi saya umumkan sekarang kalau ada satu anak yatim yang ada di panti asuhan yang tidak mendapatkan bantuan permakanan boleh protes. Tidak boleh ada satupun anak yatim di masa pemerintahan saya dan Mas Yuda di LKSA yang tidak mendapatkan bantuan makanan setiap hari. Bentuknya uang. Santunan kematian juga begitu, tapi kita batasi hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, inilah nanti akan kelihatan, nggak tahu saya ditampilkan apa enggak data ini. Saya minta tadi malam data itu ditampilkan. Data kemiskinan menurun, Mas Budi, 8,65 ya Lumajang, 1 digit. Senang saya, tapi begitu lihat DTKS, sedih saya. Antara data kemiskinan dengan DTKS jauh bedanya. Artinya masyarakat itu meskipun mampu, dia masih suka dan ingin mendapatkan bantuan. Harus terdaftar di DTKS. Ini yang sedih. Ini yang bikin kemiskinan itu enggak tergarap-garap dengan baik. Kita coba pelan-pelan bagaimana data kemiskinan dengan DTKS itu harus seimbang, harus sama. Harus sama. Ini Pak Camat ini yang dapat tugas baru ini, mentelengi bahasa Indonesianya apa? Melototi juga bukan bahasa Indonesia ya? Apa terus? Mencicili. Jadi mentelengi data yang ada di wilayah masing-masing per desa. Ini kan pendamping PKH udah pada turun nih untuk data terpadu sosial ekonomi nasional DTSEN. Nah, saya tanya kepada pendamping PKH, gimana yang DTKS? Kok masih banyak yang error? Iya Bunda. Jadi sebagian dari mereka ada yang sudah dihentikan. Ada PKH ya, Mas Akbar ya. Ada sebagian yang sudah dihentikan PKH-nya, tapi ada juga yang belum loh Mas Akbar. Ada penerima PKH yang mampu loh. Dan itu nggak boleh lagi. Ini bentuk menunjukkan pemimpin yang zalim. Kalau ada orang kaya dapat, sementara tetangganya yang miskin nggak dapat, udah saya yang dapat hukuman pertama kali dari Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu di Lumajang ini, yang pertama kali Pak Kemenak, betul ya Pak Kemenak ya, yang ditanya malaikat yang paling berat itu bupati dulu. Terus wakil bupati sampai ojo guyu Mas, soalnya temenan nih Mas, sampai nomor loro hati-hati. Yang dapat dosanya, betul Pak Kemenak ya. Baru nomor 3 ketua DPR. Nanti Pak Kapolres juga dapat. Jadi semua berurut, masing-masing dapat hukuman kalau kita dolim. Nah Mas Akbar, saya minta tolong, pendamping PKH harus benar-benar. Jadi kalau ada masyarakat yang mampu yang masih menerima PKH, dicentang dan buatkan surat kepada saya akan bersurat kepada Menteri Sosial untuk segera dihapus. Sehingga saya ingin DTSEN itu benar-benar hampir sama dengan data kemiskinan kita. Begitu. Selesai. Kemudian kita akan pelan-pelan menggarap yang miskin ini. Yang belum dapat BPJS yang dibiayai pemerintah kita biayai, yang anaknya putus sekolah kita biayai. Pokoknya fokus kepada
kemiskinan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sudah begini, RKPD ini akan berkualitas, tidak hanya formalitas. Nggak ada lagi kemudian yang gremeng-gremeng, musrenbang maneh begitu. Lah biyen ya apa? Begitu. Tidak ada lagi yang seperti itu. Semua curhatnya masyarakat tertampung. Nanti disambat sambat bunda. Jadi bunda itu singkatan dari bun itu bunda, danya itu Yuda. Jadi sambat bunda dan Yuda. Soalnya kalau sambat ke saya tok cilaka, harus berdua sama Pak Wabub. Iya, saya udah janjian nih sama Pak Wabub. Kita ini ya Mas Wabub nggak boleh terpisah. Kita harus harmonis sampai selesai masa jabatan. Begitu. 5 tahun. Nggak boleh, kita harus bersama-sama karena masyarakat nyoblosnya itu 2 orang bukan 1 orang. Iya, nyoblosnya 2 orang. Nah, tingkat tingginya kerawanan sosial. Pak Kapolres dan seluruh Forkopimda itu udah janjian kita untuk bisa sama-sama menekan angka kriminalitas. Saya juga udah janji kepada masyarakat untuk memasang PJU supaya terang, supaya begal itu ya adalah begal yang meskipun terang tetap begal, itu ada. Begal sing dablek itu ada. Tapi ada juga yang terang terus lerak-lerek, masih ada waktu lah itu. Yang itu bisa bisa di-manage dengan PJU tadi. Jadi saya ingin Lumajang ini terang lah, Lumajang terang. Kemudian begal, pencurian hewan itu. Nah, ini nanti akan kita pelan-pelan terjawab, terutama di wilayah utara. Kak Tuan. Kak Tuan ini pokoknya tokoh yang kita andalkan lah di wilayah utara. Keamanan nanti Pak Kapolres ini kita bisa minta bantuan Kak Tuan ini karena banyak koleganya untuk bisa wilayah utara itu aman. Ya, karena pengaruh beliau bisa aja bikin begini. Bisa, ini salah ya, tapi nggak apa-apa, salah-salah dikit ya. Begini, jok nyolong di Lumajang loh, gitu ya Kak Tuan ya. Terus Probolinggo protes, lah kok melayu nang Probolinggo. Enggak, pokoknya gimana lah caranya supaya Lumajang ini aman itu. Maka salah satu solusinya di sana harus banyak berdiri industri supaya tenaga kerja terserap dengan baik warga masyarakat lokal. Yang kedua, kami saya dan Mas Yuda, Mas Wabub akan mempercepat pembangunan kampus UNED yang ada di utara. Jadi itu kan baru satu gedung itu pun berapa tahun itu terbengkalai? Berapa Bu Retno? 2 tahun? 3 tahun? 3 tahun terbengkalai. Gimana ndak hilang? Pompa air hilang, lampu-lampu hilang, ya hilang lah. Enggak ono pagere. Bukan salahnya malingnya, salah kita. Gedung dibiarkan terbengkalai, nggak ada pagar. Jadi semacam monggo masuk, silahkan diprotoli. Besi-besi hilang, banyak yang hilang. Ini Dinas PU saya suruh cek lagi. Nah, ini hanya baru satu gedung. Syaratnya adalah UNED minta semua keliling dipagari sepanjang 10 hektar harus dipagar. Nah, saya harus menceritakan ini sebab ada pimpinan dewan di sini. Jadi 10 hektar itu harus dipagar. Kemudian harus bangun lagi satu gedung. Kurang, minimal. Ditambah ruang pimpinan ruang dosen
baru kemudian UNED mau beroperasi. Nah, tahun ini saya selesaikan perencanaannya, tahun depan saya minta dukungan DPRD untuk menganggarkan supaya 2027 kita bisa terima mahasiswa baru. Begitu terima mahasiswa baru dari se-Indonesia pasti akan daftar di UNED. Karena S1 dengan 4-5 program. Begitu datang dari mana-mana, dampaknya adalah kos-kosan. Pasti kos-kosan. Muncul kos-kosan karena mereka butuh kos. Yang kedua, warung-warung, kantin muncul dari masyarakat sekitar kampus. Akan muncul ekonomi baru. Ini salah satu cara menekan kemiskinan, menekan kriminalitas. Belum lagi butuh pegawai, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, pasti orang situ juga, orang Kelakah. Pasti nggak mungkin lah orang Candipuro Sumberwuluh kerja di situ ya Pak Sudi ya. Nggak mungkin, orang Kunir juga pasti orang sekitar sana. Paling jauh dari Ranuyoso, Kelakah, Gedung Jajang, kerja di situ. 10 hektar loh, butuh tenaga kebersihannya berapa orang, butuh satpam. Saya bilang ke UNED, saya minta tenaga-tenaga yang seperti ini harus tenaga lokal. Iya pasti, untuk jaga keamanan juga. Nah, selesai. Tahun ini kita siapkan tanah 6 hektar di dekat UNED itu, yang existing sekarang ada SMK. Kita siapkan 6 hektar. Saya udah ke Pak Menteri PU, udah sampaikan Pak, kita siap 6 hektar. Kita siapkan 6 hektar untuk sekolah rakyat, boarding school, sekolah rakyat. Ada asrama. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, asrama. Semua anak-anaknya diasramakan gratis, makannya gratis, sekolahnya gratis. Untuk siapa? Untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu miskin yang benar-benar miskin yang tidak berdaya. Misalnya janda tua, begitu. Jangan janda muda, ini ada yang ngopeni sendiri. Janda tua yang miskin banget, ini ekstrim. Ini anaknya boleh sekolah. Boleh sekolah di situ. Gratis, asrama, makan, minum gratis. Mudah-mudahan nanti dapat uang saku, mudah-mudahan, saya nggak janji. Saya tanya dulu ke pusat. Nah ini dibangun di atas tanah 6 hektar. Saya udah bilang ke Pak Menteri, Pak Menteri kita siap dengan 6 hektar. Kita siapkan 6 hektar untuk sekolah rakyat dan itu bersebelahan di samping kampus UNED. Itu. Ini mendukung asta-citanya Presiden. Makanya nanti ada RPJMD yang itu harus sinergi dengan asta-cita Presiden, kemudian nawa bakti satyanya Gubernur, dan Lumajang asta cita nararia. Apa artinya asta cita nararia? 8 harapan pemimpin yang bijaksana. Iki angel iki wis, iki takon Google, takon AI, takon sembarang ini. Asta cita nararia. Nah, nih, ini sekaligus RPJMD nih Mas Budi. Asta cita nararia, coba apa aja? 8 ini muncul enggak? Mbak Bedah. Nah ini ada 8. Asta cita nararia. 1. Lumajang melayani. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sistem tata kelola yang inovatif. Jadi pelayanan nanti mengarah kepada digitalisasi. Tapi meskipun digitalisasi, semua staf aparatur sipil negara yang melayani di kantor pelayanan tetap harus tersenyum.
Tetap harus tersenyum. Cita yang kedua, Lumajang aman. Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah melalui penguatan kewaspadaan terhadap ancaman ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nanti tanggal 17 April saya bersama Forkopimda akan meresmikan laboratorium moderasi beragama, Pak Kapolres. Ada di Pondok Pesantren Al Fauzan, ini luar biasa. Pimpinan Dewan ada laboratorium moderasi beragama yang dibangun di Pondok Pesantren Al Fauzan. Di situ ada banyak ada kitab-kitab suci dari berbagai agama. Ada pokoknya dari 6 ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini semua ada. Mengajarkan moderasi beragama kepada para santri dan masyarakat. Ini menarik. Saya memohon untuk nanti saya akan lihat laboratoriumnya, mana yang kurang, ini kita bisa bantu. Selama ini ternyata dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, tetapi pendampingan dari pemerintah Australia. Pendampingan. Dan ini luar biasa, kita harus support ini. Sebab Lumajang ini pilot project kerukunan umat beragama di Senduro sana. Jawa Timur pilot projectnya Kecamatan Senduro. Ini apa ya, modal pembangunan itu salah satunya kerukunan masyarakatnya, kerukunan umat beragama. Jadi begitu ada sedikit saja percikan, pasti Pak Kapolres akan memadamkan itu. Tidak boleh ada soal-soal yang begini, terutama di Lumajang. Yang cita ketiga, Lumajang membangun. Nah ini nih, pemerataan akses infrastruktur ini yang hampir setiap hari WA, HP saya dan HP-nya Mas Wabuk selalu ditagih. Coba diamati komentar-komentar TikTok setiap kegiatan saya dan Mas Yuda. Mesti ada yang nyelotok begini, mana janjinya, katanya jalannya mau dibangun. Paling itu tang oreng itu. Terutama wilayah utara ya. Wilayah utara itu memang rusak, banyak yang rusak, tapi hampir banyak. Ayo, katanya di Bulukubung ada dusun Bulukubung, sampai apal saya, di desa Kalisemut, 20 tahun tidak tersentuh pembangunan. Saya datang ke situ waktu kampanye dan saya bertanda tangan. Saya berani bertanda tangan, saya menang atau kalah, ya kudune pas menang, lek kalah ya nggak bisa saya memberikan kebijakan. Ya untungnya saya menang, saya tanda tangan. Saya berjanji akan membangun ini. Bayangkan, dan itu disimpan oleh Pak Kampungnya surat itu. Saya bilang Pak Kampung disimpan ya. Terus disimpan untuk apa Bunda? Kalau saya ditakdirkan Allah jadi dan ternyata belum dibangun di periode kami, saya nggak janji di tahun pertama ya. Karena saya nggak ikut nyusun APBD 2025. Pak Kampung bisa datang cari saya, tunjukkan tanda tangan saya dan Mas Yuda. Tagih, kalau enggak saya nanti ditagih di akhirat. Jadi kita punya 1090 km. Tadi malam saya disuguhi data. 80% dalam kondisi mantap. Enggak, saya nggak mau. Saya bilang, saya nggak mau data yang begini. Harus dirinci, mana yang sedang, mana yang baik, pasti akan kelihatan. Sedang itu dalam ukuran PU beda dengan ukuran masyarakat. Begitu PU bilang sedang, nah kita nggak tahu ya ukuran teknis ya. Tapi begitu masyarakat lewat, waduh Bunda, iki bojoku iki meteng iso lahir di dalan. Itu ukuran masyarakat. Nah, ini yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Itu Lumajang membangun. Belum air bersih. Mas Budi, saya udah ke Pak Menteri PU. Jadi katanya Pak Menteri PU, bupati pertama se-Indonesia yang ngadep Pak Menteri PU itu baru Lumajang. Untung Pak.
Emang saya nggak ngomong-ngomong sama Bupati Probolinggo berarti ya, saya mau mendahului. Nanti kalau yang kedua enggak apa-apa, saya temani. Tapi yang penting saya dulu. Saya cop dulu. Bayangkan kita kena efisiensi untuk infrastruktur 56 miliar. Dan saya harus mengganti itu 56 miliar. Dari mana? Ya efisiensi OPD. Ayo yang perjalanan dinasnya potong 50%. Yang nggak mau silakan mundur. Begitu. Harus mau. Kita sama-sama kencangkan ikat pinggang. Nantilah kalau ini udah selesai di tahun ketiga kita barulah. Cuman saya masih kepikiran mobilnya Camat itu. Mobilnya Camat itu Pak, tahun 2006 Panther. Perjalanan saya 3 kali Pak ketemu Camat itu. Saya pikir dia mau marung. Pak Camat, lapo? Pak berhenti di sini. Ternyata mobilnya mogok. Dan itu hampir dirasakan oleh semua camat. Kasihan kan? Tenang, gak ada duit. Camat diomongin gini aja udah seneng, padahal belum tentu dibelikan. Udah punya harapan. Nah itu. Jadi ya air bersih, saya bilang selama saya jadi staf di Pemda itu, saya itu kan Bapeda ya pertama, Bapeda itu kan kemana-mana ya. Di tahun 1999 saya ke Ranuyoso pas waktunya sholat duhur. Saya mampir ke masjid di Penawungan kalau tidak salah. Di bak masjidnya itu nggak ada air. Saya mau wudhu nggak ada air. Saya tanya ke takmir, Pak, saya mau wudhu. Oh, kalau wudhu pun nggak bisa Bu, ini kemarau, nggak ada air. Bayangkan untuk menghadap Tuhannya saja dia kesusahan. Saya cerita sama Pak Menteri PU, Pak, itu bertahun-tahun dan berganti bupati. Saya ini mengalami 6 bupati dan tidak pernah terselesaikan. Saya ini Pak jadi bupati nggak ingin apa-apa. Saya ingin bermanfaat aja untuk masyarakat. Saya ingin air bersih di wilayah utara dari Ranuyoso, Kelakah, Kedung Jajang selesai. Berapa panjangnya Bu? 30 km. Panjang juga ya. Iya Pak. Saya minta air dari Ronggojalu. Kebetulan ada kepala Bapeda Probolinggo. Saya telepon Gus Haris bupatinya. Gus Bupati, saya izin ya, saya minta air Ronggojalu. Kan itu debitnya 1000 lebih. 1000 liter lebih per detik. Saya minta nggak banyak. Iya Bunda, selama itu untuk masyarakat manfaat silahkan. Oke? Kabupaten Probolinggo sudah bertanda tangan. Terima kasih. Tinggal kota Probolinggo. Kebetulan Pak Wali Kota sama dengan saya, artinya satu partai lah. Saya telepon, Pak Wali, tanda tangan ya. Ini kita mau mengambil air Ronggojalu. Saya ceritakan, iya Bunda, saya akan tanda tangan. Selesai. 3 bupati bertanda tangan, saya lapor ke gubernur dan gubernur akan memfasilitasi itu. Saya cerita Pak Menteri, katanya Pak Menteri, oke, nanti kita akan survei. Mudah-mudahan ini akan direalisasikan dan dibangun oleh APBN. Kalau kabupaten nggak mampu Pak, nggak mampu. Karena ini kurang lebih 300 miliar. Banyak Pak, bisa-bisa pokirnya Dewan hilang. Ini 300 miliar. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa merealisasikan paling tidak tahun depan ya. Belum lagi jalan, jalan, infrastruktur jalan. Belum lagi yang di selatan.
Jalan tembus Pasirian Tempur Sari. Yang kalau itu dibangun hanya butuh waktu berapa Bu Okta? Setengah jam, 45 menit. 45 menit selesai sampai Tempur Sari. Pak Camat Tempur Sari datang. Sekarang berapa jarak tempuh? 2 jam, 2 jam setengah. 3 jam setengah. Oh. Bayangkan berapa rugi orang yang bisnis secara ekonomi. Kalau dia bisa tempuh 1 jam dengan jalan tembus, tapi dengan jalan yang sekarang muter 3 jam, berapa bensinnya? 3 kali lipat. Rugi. Jualannya apa, Bunda? Aduh, mereka kalau kulaan di sini sendal jepit, mainan-mainan anak yang keuntungannya sedikit. Begitu. Saya bilang ke Pak Menteri, saya takut mereka nanti beralih KTP Malang kalau ini tidak dibangun. Masih banyak PR kita soal infrastruktur, jalan dan air. Oke, lanjut. Lumajang eksotik, meningkatkan perekonomian melalui potensi wisata dan hilirisasi industri. Lumajang ini indah, luar biasa. Itu wisatawan dari Cina, dari Thailand, dari Hong Kong, dari Jepang, dari mana aja lihat Niagaranya Indonesia, Tumpak Sewu. Saya sudah bilang ke Pak Bupati Malang, Pak Bupati Malang, ayo kita rundingan yuk ngomongin soal menyelamatkan Tumpak Sewu ini. Saya minta fasilitasi DPR provinsi. Ini harus selesai. Satu persatu kita selesaikan. Mudah-mudahan 5 tahun kelar. Mudah-mudahan 5 tahun kelar. Kita punya negeri di atas awan. Yang itu semuanya harus ditata, diatur oleh pemerintah daerah. Selama ini tidak, karena tidak ada perda soal tata kelola wisata. Lawang mereka nggak diatur, ya karepnya sendiri. Salah mereka, ya nggak salah, nggak ada aturannya kok. Nah, caranya mengatur gimana? Ya diatur sampai detail. Sampai soal ojek yang ke B29, bayangkan kalau wisatawannya dari Lumajang, ongkos ojeknya 70.000. Begitu dialeknya Jakartaan 150.000. Begitu dialeknya Kalimantan 200.000 ongkos ojek. Ya gimana nggak mati potensi wisata? Dan itu harus diatur pemerintah. Pemerintah ini regulator, mengatur. Itu kita atur pelan-pelan. Ini soalnya kalau semuanya, aduh, bisa pusing saya. Lanjut. Ini loh, sebentar. Jangan balik lagi. Ini kita punya 51 potensi yang sekarang sedang aktif dan sudah dikunjungi. Makanya saya menghimbau, jangan salah, Kepala Dinas Pendidikan menghimbau istilahnya, anak-anak yang lulus sekolah-sekolah menghadapi kelulusan dihimbau untuk tidak bertamasya piknik keluar kota, cukup di Lumajang aja. Tapi harus sombot, menghimbau tapi harus ada wisatanya. Maka nanti saya akan membentuk One Village One Product. Produknya mengarah kepada wisata. Apakah itu UMKM, apakah itu lingkungan hidup, semua mengarah ke wisata. Wisata edukatif, wisata lingkungan, wisata keluarga dan lain-lain. Anak-anak sekolah datang ke tempat sapi perah, mereka bisa belajar. Mereka bisa belajar di situ. Ini sapi jenis apa, ini apa dan sebagainya. Begitu. Ini loh, kita punya 51 dan kita punya berapa sih air terjun di Lumajang ini? Banyak, Pak. Banyak. 6.000-an air terjun. Dari air terjun kecil sampai air terjun gede.
6.000 kita punya air terjun, kaya Lumajang ini. Kita belum bicara pasir loh ini. Lanjut, karena ini puasa saya harus cepat-cepat. Lumajang Peduli. Lumajang Peduli ini melalui pemberdayaan komunitas dan peningkatan akses terhadap ya soal beasiswa, anak-anak miskin, dan lain-lain lah. Peduli terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Lumajang unggul, SDM harus sehat, maka belajarnya oke. Kalau anak tidak sehat, jangan harap dia unggul dalam pendidikan. Jadi harus sehat dulu. Maka langkah pertama adalah kuatkan posyandu. Makanya posyandu nanti yang semula 10 juta kita tingkatkan pembiayaannya 18 juta. Setiap posyandu. Dari yang mulai ngurusin ibu hamil. Kenapa sih ibu hamil harus diurus? Ibu hamil yang miskin, ibu hamil yang kaya urus, saya bilang. Pantau, periksa oleh posyandu. Saya takut apa? Takut lupa memberi makan yang bergizi. Makanya muncul solusi ibu melahirkan gratis supaya mereka ibu-ibu hamil kaum saya ini yang tidak mampu nggak bingung nabung uangnya untuk biaya melahirkan yang 1,5 juta, 2 juta. Tapi kalau dia melahirkan gratis uangnya bisa untuk makan makanan bergizi. Belum lagi posyandu memberikan telur, kacang hijau ya, Bu Rosida ya, untuk ibu hamil. Semua boleh datang, apakah mampu atau tidak mampu, ke posyandu. Balita menjadi perhatian kita di posyandu, kasih susu. Lansia juga begitu. Tambah satu lagi sekarang, masyarakat yang memiliki potensi penyakit menahun atau kronis, diabetes, jantung, kolesterol. Kayak yang pidato ini kolesterol ini Pak. Tapi terkendali karena renang. Maka saya sarankan semua masyarakat berolahraga. Olahraga itu aduh luar biasa. Daripada minum obat, olahraga aja. Mampu menurunkan kolesterol saya 357 menjadi 170. Renang itu Pak. Yang encok-encok, yang stroke, saraf kecepit, kalau ingin tahu pagi di Solokambang habis subuh banyak. Dari yang mulai di Bopong datang sampai sekarang udah naik sepeda motor sendiri gara-gara berenang di Solokambang yang pH-nya 6, yang dinginnya, yang mineralnya kaya. Ya ini potensi. Nggak semua orang di luar kota tuh tahu bahwa itu air terapi. Nah, jadi itu harus sehat, tidak boleh lagi angka stunting naik, harus turun. Sekarang sudah turun tapi masih di atas 20%, dan ini nggak boleh. 5 tahun ke depan harus semakin habis seiring dengan pelayanan gratis-gratis kita itu. Jadi harus ada signifikasi. Dikasih gratis harus ada hasilnya dong. Lumajang yang ketujuh ya, Lumajang tangguh bencana. Nah, ini kepala BPBD ada ya, Pak Patria? Nggak ada. Oh sekolah ya. Lumajang, oh ada. Lumajang tangguh, siap siaga bencana. Tadi malam hujan deras, saya nggak bisa tidur. Daripada saya nggak bisa tidur sendirian, saya WA ke grup kepala dinas. Para camat nggak boleh tidur malam ini. Lah daripada saya sendiri yang nggak bisa tidur, kepala BPPD gitu ya. Tadi malam ya saya WA, jam berapa itu? 12. Jam 12 saya WA. Kelihatan mana yang sudah tidur, mana yang belum tidur, langsung respon. Tak amati terus pokoknya.
Lek Pak Wabub gak turu, soalnya turu jam loro. Tapi lek di WA jam 5 jangan harap dijawab, masih tidur. Bunda itu kalau WA jangan subuh-subuh Bunda, mesti ngono protes, karena tidurnya jam 3. Jadi saya bilang, Kepala BPBD dan seluruh camat waspada, ini hujan tinggi, terutama di daerah selatan, ada longsor, pohon tumbang. Pak Staf Ahli, Pak Budi, saya udah bersurat ke Balai Besar sama Provinsi agar lebih memperhatikan pohon-pohon Pak. Seminggu yang lalu ada yang meninggal Pak ketimpa pohon di jalan nasional. Saya tidak ingin Pak rakyat kita tertimpa pohon terus meninggal lagi Pak. Ya meskipun duduk aja udah bisa meninggal, tapi kan tidak enak Pak kalau tertimpa pohon. Meninggal itu enak pas sholat, pas apa lagi ya. Tapi kalau tertimpa pohon, aduh Pak, kasihan Pak. Nah itu, jadi saya bilang para camat waspada agar tidak tidur malam ini. Nah sebentar lagi pasti ngantuk. Karena saya tidak bisa tidur, mulai dulu saya nggak bisa tidur kalau udah hujan. Kepikiran di sana, kepikiran di sana. Kemudian Lumajang lumbung pangan, saya ingatkan di zaman Pak Harto Presiden, kita ini lumbung pangan nasional loh. Lumajang ini lumbung pangan nasional, makanya di rencana tata ruang wilayah ada kesalahan angka soal LP2B, saya geger. Dari 32.331 hektar sawah yang harus dilindungi, sekarang jadi 30 ribuan. Kemana yang 2 hektar? Awas ada oknum yang mengeluarkan rekom untuk pembangunan. LP2B harus ditaati oleh semua. Ini jaga sawah kita. Kita oke, ada banyak perumahan, apalagi subsidi, oke, tapi jangan mengganggu sawah teknis yang kita lindungi. 2.331 hektar harus kita lindungi. Nanti RT RW-nya supaya dibenerin. Meskipun itu bicara kawasan. Kalau bicara kawasan, siapa? PU. Kepala Dinas PU. Oh, Pak Sekretaris. Pak, RT RW-nya harus dibenerin ya. Di situ saya baca ada kawasan LP2B. Kalau bilang kawasan Pak, harus lebih dari 32.331 karena kita bicara kawasan. Tapi kalau tidak bicara kawasan, harus tepat 32.331. 1 hektar pun tidak akan saya izinkan untuk, kecuali clear and clean, ganti dengan sawah lain di tempat yang lain, baru boleh. Ini loh lumbung pangan loh kita ini, kita harus kembalikan lumbung pangan nasional di Lumajang. Lanjut, udah selesai, udah pada gelisah, terima kasih. Ini gimana nih loncengnya ini? Dari sana apa? Dari sini? Iya, Bunda langsung merapat ke layar didampingi oleh Bapak Wakil Bupati. Monggo kami undang Mas Wabub untuk bersama-sama melaunching Sambat Bunda. Sebelum lonceng, Mas Wabub harus bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, damai Tuhan memberkati, salam. Kita harus bersama-sama menyelaraskan 20 program kami. Memang 20 program itu bukan semata-mata janji politik saja, karena itu memang rumusan kami ketika berkampanye, dan itu memang benar-benar yang diperlukan oleh masyarakat Lumajang. Dari minimnya anggaran, kami mohon Pak Sekda dan seluruh OPD bisa mewujudkan program-program kami untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Lumajang. Tentu saja tantangan kita berat karena ada efisiensi anggaran, keterbatasan anggaran, tapi dengan arahan dari Ibu Bupati tadi
satu persatu permasalahan kita selesaikan. Mudah-mudahan semua OPD bekerja keras dan juga support dari DPRD, mungkin pokirnya diselaraskan dengan 20 program kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.